Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah binyati ta'alim wa ta'alim wa ta'alim hadal kitab kududun jen fi bayani habu kusirjen kama lawanna wa abawna wa ajdaduna as-salihun wa kamana wa ni'matil bidayah wa kamana wa mu'alif hadal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Muhammad Jawi al-Madani wa kamana wa Syekhuna bin Ahmad bin Rashid wa kamana wa Syekhuna bin Jibril Syahid wa kamana wa Syekhuna bin Muhammad Nasrulli al-Bukhi wa kamana wa Syekhuna bin Zubair Salam ويستدعون بشفاء المرضى الله ويدنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم تعليمهم تعلمنا في تعلمهم الله يرزقنا الفتوح والفتوح ويرزقنا جسد وروح وتوبة النصر وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ وأن الله يرزقنا ويسرنا ويذهب عنا غير قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن وبأن ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا الشفاء العافية والرحمة والبركة على هذه كلها صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. Diusahakan kalau lagi tawasul dia musuh ya, jangan penting. Karena tawasul itu kita menyambungkan niat kita dengan niat guru kita, dengan niat orang-orang soleh. Karena kita itu orang yang banyak dosa, maka dari itu kita hubungkan niat kita, istilahnya dicolok ke ibarat listrik itu kepada guru kita yang soleh. Nah, proses pencolokan itu butuh khusyuk, butuh keseriusan. Sehingga ketika jenengan dimanapun menghadiri majelis apapun, ketika sedang ada tawasul, usahakan duduk diam, ya, mendengarkan tawasul itu, jangan tolak-tolak, jangan ngobrol dengan kanan ataupun kiri. Kalau kamu nggak fokus, nggak khusyuk, maka ibarat listrik itu colokannya nggak nyambung, gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulamihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa alaihi salam wa qala man ucap dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli ibni adama haqqun minaz zina. Likulli ibni adama iku tetep kadua saben-saben anak Adam haqqun utawi bagian minaz zina saking zina. Far'aina utawi ribat loro iku tasniyani zina apa ribat loro, wa zina kumana utawi zinane ribat loro iku an-nadharu ningali. Seperti yang saya terangkan kemarin, bahwasanya setiap anggota badan kita itu berpotensi melakukan zina. Zina kemarin sudah diterangkan ada macam-macam. Ini juga sama memperkuat dari pendapat yang di atas, bahwasanya setiap anggota tubuh kita itu berpotensi melakukan zina. Waliyadani lagu tawi ta'an loro iku tasnyani zina Allah yadan ta'an loro. Wa zina kumana utawi zina ni ta'an loro iku al-bansyu nabok. Ya, nabok. Jadi kamu main tangan dengan orang lain, maka tangan kita itu berzina. Wali jelani lan utawi sikil wa iku tasniyane zina wa al-rijlan. Wa zina kumana utawi zina sikil wa iku al-masyur maku. Maksudnya berjalan ke tempat maksiat. Ke kampus tempat maksiat bukan. Tapi kalau kamu niatnya untuk yang maka kamu berjalan pada maksiat. Kampus yang bagus tempat untuk menuntut ilmu, tetapi karena niatnya melenceng, ya, menginjak-injakan, akhirnya itu termasuk golongan zina. Wal famu tawi mulut
iku yasni zina apa alfam wa zina lan utawi zinane fam iku al-qiblatu cuma al-qiblah. Kalau kiblat itu tulisannya podo, cara bacanya beda arti. Al-qiblah itu ciuman, al-qiblah itu arah kiblat, arah kita ketika sholat. Nah itu ciuman kepada orang yang bukan mahram, naudzubillahi min dzalik, itu zinanya mulut, bibir itu. Kecuali kalau sudah punya pasangan yang halal, suami istri, maka ciumannya itu menjadi aib dada. Kayak Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Aisyah itu sangat romantis. Mereka berdua ciuman sering, terus kemudian kalau mandi satu bak. Nah itu, coba dibayangin nanti. Kalau ingin ya selesai kuliah dulu baru nikah, jangan nikah dulu baru kuliah, baru sudah. Udah S2 gak apa-apa, wis umur. Salam tadi. Waktu bulan utawi hati iku ya humu nejo hati, au ya tamanau tau ngarap-ngarap hati. Wa yusab dikulan benerake apa hati dari kalbaca kemungkono-mungkono farji. Au yukat dibu tau ngorahake apa hati hurung farji. Kada fil ihyai, kada bawahnya keterangan fil ihyai dalam hadis kitab ya. Lah zinanya hati, zinanya hati itu kamu berangan-angan, kamu ngayal, kamu bayangke ya, sesuatu yang membuat gairah apa ya istilahnya itu syahwat itu menyala-nyala. Lalu kemudian kamu melakukan tindakan yang tidak benar dengan cara ya kamu kan kayak apa namanya melakukan hal-hal yang kayak gitulah yang terpaham, nggak usah disebut lah ya, melakukan tindakan namanya istimna itu mengeluarkan air mani dengan sengaja. Bahasanya sekarang apa itu? Menani. Itu nggak boleh. Itu termasuk zino. Zino itu double itu berarti. Wis hati ya, pikirannya, lalu kemudian anggota tubuhnya. Caranya gimana? Biar nggak kepikiran hal yang semacam itu, caranya sibukkan dirimu dengan hal positif. Karena anak muda itu apa ya, energinya lagi meledak-ledak, apalagi umur 20-an. Itu energinya meledak-ledak kalau tidak disalurkan pada kegiatan positif. Ya sudah, itu akhirnya disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang negatif. Oleh karena itu umur 20 jenengan kuliah, cari pengalaman sebanyak mungkin, ikut organisasi, ikut macam-macam yang positif, yang bisa menunjang skillmu. Karena usia-usia emas ya, itu usia-usia 20 sampai 30. Ketika kamu lagi punya ide, kamu bisa merealisasikan. Coba cerita-cerita dari pembesar-pembesar negara kita, Pak Karno, Gus Dur, kemudian Pak Hashim, mereka beliau-beliau ini membuat gerakan di usia 20-an. Oleh karena itu sibukkan diri kita supaya tidak memikirkan hal-hal yang semacam ini. Tapi kalau kamu nggak punya kesibukan, ya pikirannya hari ini yang apalagi melihat temennya ada yang enak ya boncengan kuliah. Tetapi karena kamu sibuk, kamu punya kerjaan, punya deadline di organisasi dan lain sebagainya, kamu nggak akan kepikiran hal semacam ini. Kurang penting gitu, nomor sekian lah gitu. Maka dari itu sibukkan diri kita supaya dengan ketakwaan, supaya kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Wa qala lan dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam, linnatihi maring anak wedoke
putri-putrinya Kanjeng Nabi Fatimah Rumani Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kanjeng Nabi bertanya kepada Sayyidah Fatimah, ayu syai'il utawi tidak suci iku kaya luwih bagus lil mar'ati kadhuwe wadon. Qalat mongko menjawab sapa Aisyah, an la tara yen ta ora ningali sapa wadon rajulan ing wong lanang suwiji, wala ora ningali sapa rajul ha ing wadon, wala ora ningali ha ing wadon sapa rajul wong lanang suwiji. Jadi Kanjeng Nabi bertanya kepada Sayyidah Fatimah, ayo Fatimah, sesuatu apa yang lebih baik, lebih bagus untuk seorang wanita? Maka Sayyidah Fatimah menjawab, ketika seorang perempuan yang tidak lirak-lirik kepada lelaki yang bukan mahramnya, dan sebaliknya laki-laki yang tidak jelalatan kepada perempuan yang bukan mahramnya. Fatimah mongko ngerangkul sapa Kanjeng Nabi ha ing Fatimah ilaihi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung dirangkul sama Kanjeng. Iya betul. Ini tetapi ada lebih penting. Wa qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing dawuh dzurriyatan ba'duha min ba'd, dzurriyatan ing akan turun ba'duha kang utawi sekabehane dzurriyat iku minta setengah saking agama. Ai ba'duha utawi sebagiane dzurriyat iku ala dini ba'din tekelan ing atase agamane ya sebagian au ba'duha utawi sebagiane dzurriyat iku min waladi ba'din setengah saking anak setengahnya ba'dnya fitana suri dalam tulung tinuruk kama baik dari keterangan fil khazini dalam kitab al-khazin. Kemudian Kanjeng Nabi melengkapi bahwasanya tidak hanya itu Fatimah, tetapi yaitu adanya hubungan tolong menolong antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, saya memahami bahwasanya makna dari tolong menolong dalam konteks ini adalah yang perempuan itu memakai pakaian yang sopan, yang laki-laki menjaga pandangan. Yang perempuan pakai pakaiannya sopan, tetapi yang laki-laki tidak menjaga pandangan, ya sama saja. Sebaliknya, yang laki-laki menjaga pandangan, tetapi yang perempuan pakaiannya nggak sopan, itu mancing, ya, gitu. Jadi sama-sama. Sehingga butuh komitmen antara kedua belah pihak. Tetapi jika salah satu tidak bisa komitmen, maka yang terjadi itu, apalagi di kota-kota besar. Kalau kamu baca di Instagram itu ada akun namanya Catcaller ID, itu cerita mbak-mbak yang dapat pelecehan seksual. Ya, oleh karena itu sebenarnya kenapa sekarang banyak orang pesantren terjerat kasus pelecehan seksual? Ya karena terkadang itu nggak bisa menjaga pandangan. Oleh karena itu sebaiknya seorang santri dulu di pondok saya, santri laki-laki itu nggak boleh ngajar santri perempuan kalau dia belum menikah. Tetapi kalau sudah menikah, jadi diperbolehkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan menjadi maksiat mata. Lagi ngajar kayak gini, luarannya sih ngayu, misalnya kan gitu. Yang ngajar laki-laki luarannya sih ngayu, maka itu menjadi karena itu lebih baik santri putra yang ngajar yang putra, yang putri juga ngajar yang putri. Kalau belum menikah, dikhawatirkan nanti jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Fastasana
sahabat utusan Gusti Allah sallallahu iku ya suduna buntuni sapa ashab wa ing pira-pira jendela wa saqba lan bolongan fil hiqani ing dalam pager atau ing dalam tembok li ala tatali'a supaya yen ora ningali sapa al-niswan pira-pira wadon ilahi jali maring pira-pira lanang wa ala ningali sapa Mu'adun sahabat Mu'ad bin Jabal imra'atahu ing bojo wadone Mu'ad tapayu ali ningali sapa imra'atahu fil quwatin dalam jendela fadoroba mongko sapa sahabat Mu'ad ing bojo wadone Mu'ad. Jadi di sini seperti yang saya ceritakan di pertemuan kemarin, tradisi di Timur Tengah itu nggak boleh melihat halaman rumahnya orang karena aib sekali. Dan dulu para sahabat Nabi itu mereka membuat jendela itu serapat mungkin. Kalau kamu nonton film-film Timur Tengah, ada jendela di rumahnya orang Arab pakai kayu, tapi bolongannya cilik-cilik. Silang-silang yang pernah lihat gak? Silang rapat banget. Kalau dari luar nggak bisa lihat ke dalam, tapi kalau dari dalam bisa lihat keluar. Tapi nggak jelas banget. Kenapa kok begitu? Karena itu tadi menutupi aurat. Kenapa ditutupi aurat perempuan? Karena perempuan itu di dalam agama Islam dianggap sebagai permata. Maka permata itu nggak boleh diumbar. Nah diubah namanya bukan permata, tapi besi itu. Lama-lama karat itu jadi rongsokan. Ya, tapi kalau permata itu disimpan, ditaruh di tempat yang bagus, di wadah atau di lemari, ya kan gitu. Kamu kalau punya emas kira-kira disimpan hati-hati atau enggak? Simpan. Tapi nek kira-kira cincin pun di dalam perak itu campuran sama besi atau apa ya biasa yang letak hilang ya wes ben. Tetapi kalau cincin emas, jangankan letak, mesti bakal kamu pakai terus, disimpan dan lain sebagainya. Itu kalau nikah dipakai kenapa perempuan sedemikian rupa dijaga di dalam agama Islam karena perempuan itu permata. Itu bukan Islam menyudutkan perempuan dan membatasi perempuan, bukan. Itu pandangan orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Outsider, kalau bahasanya sekarang itu pandangan orang-orang dari luar. Tetapi kita sebagai orang Muslim sendiri, kita melihat secara insider, sebagai pandangan insider, maka itu kita anggap bukan sebagai batasan dari Islam untuk perempuan, tetapi justru itu perlindungan. Gitu, jangan disalah artikan. Khatimatun iku khatimatun utawi ayhadihi khatimah utawi iku menutup dikri ahwali ba'di nisai dalam nuturangi biro-biro tingkai setengah biro-biro wadon ikhlam warwasiro anak teman studi kelakuan ayyasyad tegesi kelakuan iku kot waduh, teman kabar aika suatu tegesi akeh. Dia sudah merebak di masyarakat itu namanya kabar. Ayat nisa ing atase pira-pira wong wadon di hadir zaman yang dalam ikilah zaman, ikilah mongso. Apa sing akeh salah kabrahe, apa antara bojo ngedek. Berhias diri. Ai ibrazu zinati tegesi mertelakake pepais wa ibrazul mahasini lan mertelakake pira-pira kebagusan lirijali marang pira-pira lanang. Jadi di sini dikasih highlight bahwasanya maraknya peristiwa sekarang yang terjadi di zaman ini adalah perempuan berhias diri di
ditujukan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ujungnya skincare iklan di Instagram mengajak orang untuk berlomba-lomba ayu-ayunan. Tetapi pertanyaannya ditujukan ke siapa? Gitu. Ditujukan ke suaminya atau ditujukan untuk ianya? Jadi ini beliau menulis kitab ini zaman sebelum merdeka. Ya. Tetapi belum mas-mas dan bapak tahu, relate dengan zaman sekarang. Artinya fenomena perempuan mulai berhias diri keluar dari rumahnya supaya dilihat oleh laki-laki itu sudah ada dari zaman Mbak Nawawi tahun sekitar 30 mungkin 1930. Wakilatul haya ilan kediri isin sedikitnya rasa malu. Ayat adabul hayai tegese meranane isin. Biar tamsia kembali kelawan nyentol ngaku sopo wadon bainar rijaling dalam antarane piro-piro wong lanang. Wadhalika mongko utawi mengkono adabul haya ora anane isin iku adabahu jungete berhias diri. Karena kaya keterangan kuala kang ngendika ing keterangan imam sapa Mujahid, Imam Mujahid. Jadi hilangnya malu itu adalah ditandai dengan perempuan berjalan di antara laki-laki dengan hiasan diri yang lebih. Nah ini yang terjadi sekarang ya, fenomena terutama anak-anak remaja ya, seumuran kalian itu 20, 21, 22 lagi puber-puber lah istilahnya, lagi pengen menunjukkan eksistensi diri, pengen ditelok. Nah, itu bagus, tetapi kamu harus mengarahkan itu pada hal yang positif. Aku pengen ditelok, orang bohong, tetapi prestasinya, skillnya, bukan fisikmu, bukan tampangmu, bagus-bagusan, api-apian kelambi, mahal-mahalan sepatu, mahal-mahalan parfum, enggak. Tapi hebat-hebatan skill, hebat-hebatan kemampuan berlomba-lomba dalam mengupgrade kualitas diri. Ya itu kamu artinya bisa mengarahkan hormonmu yang lagi meledak-ledak itu pada hal-hal yang positif. Karena itu memang suatu kewajaran. Anak muda butuh eksistensi. Tetapi eksistensinya harus kamu arahkan, jangan kamu anut, ngikuti itu aja. Kamu yang punya kendali, belokkan ke arah yang positif. Kenapa kok bisa ya? Karena anak muda begitu, gak bisa dipungkiri. Kasus-kasus terorisme itu yang dulu kita adalah anak muda, umur 15 tahun ke atas. Kenapa? Karena umur itu mereka butuh eksistensi, pengen diakui iki lho aku ki ono. Oleh karena itu sebagai santri, sebagai orang yang ngerti agama, apalagi sebagai cendekiawan kalian mahasiswa, maka belokkan itu ke arah yang positif. Oh aku belum bisa tulis tulisan artikel jurnal yang bagus, aku harus latihan biar bisa nulis artikel jurnal. Oh aku belum bisa ngedit bikin video grafis, maka kamu latihan ngedit video grafis. Oh aku belum bisa jahit, dilalai seneng fashion, maka kamu latihan di situ, ambil kursus atau apapun lah, terserah. Yang penting sibukkan dirimu dengan hal yang positif, maka hal negatif itu akan terhindar. Itu. Saya ngomong begini itu karena saya ngalami di masa-masa kalian. Dulu ketika saya di Tunisia, ini tak ceritakan. Ketika saya di Tunisia, saya itu ngepol mengupgrade diri. Kenapa? Karena bagi saya belajar itu harus multi talent. Saya nggak bisa nulis tulisan bagus. Saya belajar caranya sampai tembus di beberapa media.
bisa dicek di islami.co, itu ada tulisan saya, di NU Online juga ada tulisan saya, di Alif ID ada tulisan saya. Saya pengen belajar edit video, saya belajar sampai saya edit video PPI Indonesia, itu bisa dicek juga. Saya pengen belajar bahasa Inggris sama Prancis waktu itu, saya belajar bahasa Inggris sama Prancis supaya menghilangkan mindset santri ini deso. Jadi sopo santri ini deso, santri juga bisa bahasa Inggris gitu kan. Santri juga bisa main website. Dulu saya belum bisa main website. Saya dulu main SEO itu, search engine, supaya dapat uang dari Google. Saya latihan sampai saya tembus tiap bulan itu $200. Itu untuk membiayai kehidupan saya. Saya belajar bikin tempe, caranya bisa. Saya belajar. Apapun saya lakukan supaya apa? Tersibukkan dengan hal positif. Karena ketika kamu di luar negeri atau di mana kamu kan ini luar daerahmu juga, kamu merantau ke Jogja, ada yang asalnya dari Pekalongan, dari Tegal, dari Surabaya, dari Salatiga dan lain sebagainya. Ketika kamu di daerah rantau kok tidak menyibukkan diri dengan hal positif, setannya kenceng benar. Gitu. Oleh karena itu saya ngomong seperti ini itu karena saya pernah mengalami masa-masa di umur segitu. Ketika gak disibukkan diri dengan hal positif, yang terjadi adalah pikiran negatif. Wal masyulan lumaku fitawan nuji kelawan megalomekor ayat terluli tegese nuduh hakilakune wa takasuri lan mecahake kasaro juga sirwati memecahkan. Takassaru ya takassaru artinya pecah. Wa takassuri lan mecahake hati, artinya membuat hati orang yang melihat itu terpana. Berjalan dengan dekal-dekal dan menarik perhatian orang. Karena kaya dene keterangan kola kanan nikol ring masuk Mujahid lan Mujahid Imam Mujahid wa Qatadah dan Imam Qatadah fi tafsir tabarruj dalam tafsir kalimat tabarruj. Jadi tabarruj itu juga diartikan sebagai wal masyub bi tabarruj. Kamu jalan megal-megal niat supaya ben delok wong. Itu termasuk bagian dari tabarruj. Fi jumu'atir rijali, kamu berjalan fi jumu'atir rijali dalam piro-piro golongane piro-piro lanang. Wal aswaqilan pak piro-piro pasar. Wa fil masajidilan ing dalam piro-piro masjid. Baina sufufi ing dalam antarane piro-piro barisan. Khususan kelawan khusus fin nahari ing dalam siang. Wa ingkana dan lamun ono apa masyu ay masyuha tegese lumakune wadon iku laila ing dalam wengi korban mongko par sapa almar'atu wong wadon, atau dibaca qoriba. Kalau qoriba berarti dia mutaaddi, kalau bacanya qoruba berarti dia lazim. Mutaaddi itu transitive verb, dia kata kerja membutuhkan objek. Kalau lazim itu intransitive verb atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jadi dibacanya bisa dua. Qoribat ya, mongko par sapa almar'atu ad-da'a ing padang. Fa qoriba lan utawi kalimat qoriba iku ingkana lamun ana apa kalimat qoriba iku min babi sami'a, termasuk saking bab sami'a wazan fa'ila. Bahwa mongko utawi qoriba iku muta'addin fi'il muta'addi. Kama dene keterangan mengenai dalam ini bab.
Wa ingkang lan lamun ana apa kata koruba iku midabi karuma iku termasuk saking bab karuma wazan fa'ula. Ya, fa'ula itu kalau di tasrif itu biasanya menunjukkan sifat musyabbah. Musyabbaha, musyabbiha. Bahwa mongko utawi kalimat qaruba iku lazimun fi'il lazim. Kama kaya dene keterangan fil qamus ing dalem qamus. Jadi tergantung mau dibaca qariba atau qaruba. Kalau qariba berarti adolanya itu menjadi maf'ul bih. Ya. Kalau qaruba ada ya. Adola saat dibaca juga menjadi apa namanya keterangan dari si objek dari qaruba itu. Lihat hari zinatia karena mertelaake pupai semar lina simaring wong akeh. Wabot kila lan teman dengan dikatakan apa ida toharo tatkala ne mertelo firroati ning dalem wadon apa sing mertelo salah sufi solid telu piro-piro tingkah. Jadi di sini dikatakan bahwasanya seorang perempuan yang berjalan di tengah banyak kerumunan, sebagai contoh di pasar, di masjid, di kampus, mungkin kalau konteks sekarang di kafe, ya, itu kamu jalannya dengan memperlihatkan, menunjukkan eksistensimu dalam tanda kutip, maka itu termasuk tabarruj. Kenapa? Karena itu li'idhari zinatinya linnas. Karena kamu sengaja menunjukkan kecantikanmu, menunjukkan fisikmu di hadapan orang banyak. Dan ketika ada tiga hal, tiga tingkah, tiga hisol ya, yang terdapat pada perempuan, maka mereka dinamakan sebagai kohbah. Kohbah itu apa? Dari sini kita sih. Tusama mongko diarani sapa imro'ah aidil kalmar'atu tegese mengkono wadon kohbatan ing wong wadon sundal. Sundal atau sundal. Kalau sundal itu ya wis bahasa Indonesia. Sundal. Ini makanya ada setan namanya sundal. Dalam bolong. Bukan ceritanya kalau sundal bolong itu kenapa? Kok bisa bolong? Nah, itu karena kan yang berhubungan dengan hal semacam itu. Sundal itu artinya orang yang tidak mengaman, tuna susila. Kohbah bahasa Arabnya. Ayatu waniyah terkasih penyanyi. Jadi penyanyi atau ya biduan lah corone Jawa ini. Fasikoh fasik, zaniyatul zino. Apa ciri-ciri orang yang masuk dalam golongan perempuan seperti ini? Ada tiga ciri-cirinya. Al-ula utawi kang pertama iku furujuha metune wadon finna hari dalam rino siang mutabarrijatan hale yes ngedek ai mubarrizatan tegese ngedek atau mertelakake li zinati maring pepaes wal mahasin lan pira-pira kebagusan masyatan halilumaku bainar rijali dalam antara yang lanang. Ciri-ciri pertama adalah keluarnya dia di siang hari dalam keadaan berhias, ingin menunjukkan dirinya, tubuhnya, kecantikannya di hadapan banyak orang laki-laki bukan mahramnya. Maka ketika ada perempuan yang seperti ini, menurut kitab Uqudul Ujain
itu termasuk perempuan Sunda, perempuan munah, susila, orang wisik lah soal ini. Wasatnya tulan utawi kang kaping pindho. Ciri yang kedua, iku nadunga ningaline mar'ah ila rijali maring pira-pira lanang al ajanibi kang pira-pira liya. Artinya bukan mahram. Jadi kalau kamu jelalatan Mbak, ke kanan kiri delok ke mas-mase nyawang, apalagi opa-opa Korea. Nah, itu kalau menurut bukan kata saya loh ya. Saya yang menafsirkan dan membacakan ulang tulisan Mbah Nawawi. Menurut Mbah Nawawi di dalam kitab Kukutul Rujin itu termasuk ciri dari idzatul qubah, jelalatan. Sama halnya dengan laki-laki juga seperti itu, nggak boleh jelalatan. Itu. Wasali satu taikan kaping telu. Iku roh usautia banterake suarane mar'ah. Hai sutus mau ing dalam sekirane dirungu apa sapa mar'ah. Ai al mar'atu tegese wong wadon arrijala ing wong lanang al ajaniba kang pira-pira lanang liya. Dalika sauta ing mengkono-mengkono suara. Walau kanat solihatan, walau kanat lan senajan ana sapa mar'ah wadon iku solihatan, wadon kang solehah ai afifatan tegese wadon kang ngreksa saking zina. Jadi yang ketiga adalah kamu perempuan lagi kayak gini nih jalanannya. Sama cuma ngomongin di banter kebet di kurung karo mas-masih bisa. Maka walaupun kamu santri lah katakan, terus ngati-ngati banget menurut kitab ini itu termasuk dari golongan qubah. Alasannya kenapa? Di annaha kronos turune wong wadon mau niku syubbihat syabbahat nyerupakake sapa mar'ah nafsa awak dhewe mar'ah al-khabisata ing wadon kang ala ai al-fajirata tegese wadon kang ya tidak baik lah ya ala wala yuradulan ora dikarepake bidalika al-ismi kelawan mengkono aran apa sih ora dikarepake asyadmu misui menghina mengejek perempuan yang soleha dengan istilah kok bisa mengatur Allah, enggak, bukan maksud untuk menjelekkan, tetapi itu hanya sebagai apa? Li'annahu karena stune dalika iku ju'ila didadekake apa dalika kalau kopi ada kaya lakon kaya julukan. Jadi kamu jangan sampai mengaji ono satire ini berarti niat ditenggalkan oleh lawan jenis atau dilalai pas ono mas-mas lewat sampai ngaji dia dibanterke Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk kalau menurut kita hukum berjen ini sudah termasuk dalam qubah. Walidalika krono mengkono mahu, maksudnya adalah yang tadi dijelaskan. Qala ngendika sapa Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya ngendika man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya nanti tak jelaskan. Man utawi sapane wong tasyabbaha iku nyerupani sapa man biqaumin kelawan suci kaum ai fi nafsi min dalam panganggone kaum
wa ba'di af'alihim lan setengah pira-pira penggaweane kaum bahwa mongko tapi kaum iku minhum termasuk saking kaum ai man tasyabaha ai man tegese sapanero iku tasyabaha nyerupani sapaman bisalihina kelawan pira-pira wong kang saleh yukramu mongko dimulyakake sapa man kama kaya perkara yukramuna kang dimulyakake sapa salihin. Jadi maksudnya adalah kalau kamu menyerupai wong soleh maka kamu akan dimuliakan sebab kamu menyerupai. Contoh, kamu kalau ada cerita lucu, jadi ono santri lugu nggak tahu ning Arab ya, dia tahunya kalau orang surga ini kiai. Nah, dia pergi sekolah ke Saudi ya. Tukang batu, tukang sampah, sana kan pakai sorban. Akhirnya diparani, didatangi, tangannya dicucuk, kaki tukang sabun. Kenapa saya mau dicium tiba-tiba? Dikiranya itu syekh, dikiranya adalah ulama. Maka dari itu, di sini dikatakan kalau kamu menyerupai orang soleh dari segi penampilan dan tingkahnya, maka kamu pun tidak menutup kemungkinan akan dihormati sebagaimana orang-orang soleh juga dihormati. Oleh karena itu orang perempuan soleha kok dia nyerupani perempuan yang Allah yang tidak soleha dengan ciri-ciri tadi yang disebutkan, ya maka dia masuk dalam golongan tersebut. Itu. Nah, hadis ini sering disalahpahami. Contohnya adalah ketika ada tahun baru, tasyabbaha biqaumin fahuwa nyerupani wong kafir ini. Berarti wong sing ngrayani tahun baru kalau ulang tahun di kafir ini. Apakah seperti itu? Enggak. Hati kalau memahami hadis, salah paham bisa kebelinger. Kalau kamu memahami itu, berarti kamu sama saja mengkafirkan banyak sekali orang-orang Islam yang pada ulang tahun pada perayaan tahun baru. Padahal tidak menutup kemungkinan di antara mereka itu banyak sekali orang-orang Islam yang menjalankan syariat dan tetap syahadat. Nah, maksudnya mata syabab di momen bawah itu gimana? Maksudnya adalah ketika ada suatu budaya yang mana dengan budaya itu identik dengan tradisi atau budaya agama tertentu tanpa kamu mikir, maka itulah yang dimaksud dia telah masuk ke dalam golongan kaum itu. Contoh, kamu kalau lihat tanda saleh bukan plus ya, nek plus kan Yesus bendera Swiss gitu kan, jelas saleh lah bro, ngomong ini nih. Kira-kira perempuan pakai logo seperti itu atau laki-laki nganggo kaos gambarnya kayak apa anak tulisannya misalnya bapak kita. Jadi dikira itu Arab, tulisannya Arab, padahal tulisannya bapak kita ya ini ya Yesus gitu. Nah itu ketika kamu memakai hal semacam itu tanpa berpikir panjang langsung terasosiasikan dengan budaya agama tertentu, itulah yang dimaksudkan kamu termasuk dari golongan agama itu. Tetapi kalau tahlilan, kemudian tahun barunya, kemudian ulang tahun, kan tidak identik dengan ajaran agama tertentu. Kan gitu. Nah, ini yang harus kamu olah supaya kami nggak salah paham. Karena banyak sekali saya temukan, bahkan termasuk golongan orang-orang yang ahli maulid, ya senang mauludan, itu mereka menganggap tahun baru itu haram. Ya tidak apa sih, itu hanya dia mau nganggap seperti itu. Yang penting jangan sampai menyalahkan
orang-orang yang membahagiakan. Dulu zaman dulu itu kalau kalian tahu, Bang Soleh Darat Semarang, bagi Soleh Darat itu punya gerakan melawan Belanda dengan cara melarang para kiai dan santri pada waktu itu untuk menggunakan celana pantolon, celana panjang. Itu dilarang dengan dalil man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita harus melihat konteksnya apa, karena ya itu tadi, kalau kita ngomong masalah dalil, istilahnya itu seperti peristiwa tahkim yang terjadi antara sahabat Muawiyah dengan sahabat Ali yang mengatakan la hukma illa lillah. Iya, memang benar, tidak ada hukum yang legitimate kecuali hukumnya Allah. Itu kalimat Al-Quran, benar secara kalimatnya, tetapi kemudian itu disalahartikan untuk mendukung agenda-agenda tertentu. Maka dari itu Sayyidina Ali langsung berkomentar, dari kalimatul haqqi urida bihal batil. Itulah kalimat yang benar secara tekstual, kalimatnya benar, tetapi kemudian secara makna dipelintir untuk agenda-agenda tertentu. Nah, itulah yang menjadi bahaya di zaman sekarang. Banyak sekali, apalagi ini mendekati tahun politik 2024, saya kira banyak sekali nanti bermunculan ayat-ayat, hadis-hadis yang mendukung agenda-agenda tertentu. Nah, kamu sebagai cendekiawan harus jeli, ojo malah main larus ya. Jadi harus jeli sebagai mahasiswa, jangan menelan mentah-mentah ini. Dulu tahun 80-an Orde Baru Golkar itu kalau kampanye kan pecah. Para kiai yang waktu itu menjadi oposisi itu mereka juga menyetir dalilnya apa? Wala taqrabu hadhihi syajarah. Ojo cedhaki wit iki. Kenapa pakai pohon? Karena lambang Golkar itu pohon beringin. Kemudian ketika agenda politik kemarin, Pak Ma'ruf juga komentar dengan ayat semacam itu. Ya biasa memang itu ya sekarang ini memang sekarang 2024. Tadi mana tadi itu? Waman tasyabah lan waman lan utawi sabane wa tasyabah iku tasyabah nyerupani sapa man fil fusaqi kelawan pira-pira wong fasik lan yukra mongko ora dimulyakake sapa man. Dan sama halnya ketika kamu sebagai santri kok pakaiannya berandalan, yo kamu akan dianggap berandalan gitu. Tetapi maksudnya jika tidak jelaskan, tidak hanya yang dimaksud itu adalah bagaimana suatu tradisi, suatu identitas itu dipakai gitu. Karena suatu identitas itu adalah sesuatu yang melekat dan terasosiasikan dengan suatu tradisi atau kaum tertentu. Ya tadi kita kasih contoh, kamu pakai kalung salib atau kaos tulisannya Abana, nah itu jelas itu. Wabihadal hadisi lan iku tetap tinggal tinggal hadis isyaratun utawi isyarah petunjuk ila anna man tasyabah ila anna man maring sak temene wong tasyabah kang nyerupani sapa man minal jani saking golongan jin bil hayati kelawan piro-piro ulo al mu'diyati kang piro-piro ulo kang berbisa maksudnya waduh harokan pertelo opo ulo berbisa lana maring kita fa'iku fa'inahu mongko temen setuhune ulo tadi iku yuktalu dipateni opo ulo. Jadi sama halnya ketika ada jin, dia menyerupai tiba-tiba ulo goib terus nyokok. Kamu melihat itu ya gak ada pikiran jin, kamu gak ngerti sih. Yang meroy ulo nyoto doharolana anahu al hayat al mu'diyah. Dia muncul di depan kita sebagai ular yang berbisa, kan kamu mesti langsung pikirannya bicaranya dites
Ada dibunuh, tapi demikian orang terima. Kalau kamu didatangi ya bilang, nggak kurang ngerti ya sama yang hidup itu. Karena itu, wah. Nah ini maksudnya adalah ketika kamu menyupai terhadap suatu tingkah ataupun suatu hal, maka kamu dianggap sebagai hal tersebut. Seperti kita di zaman sekarang itu nggak boleh menggunakan pakaian-pakaian seperti yaitu tadi orang non-muslim. Akhirnya kita disangkanya orang non-muslim. Kamu kalau di kamar ya jangan macam logo salib ya. Terus alasannya pengen interreligius dialog pak, ya interreligius dialog nggak kayak gitu ya. Tolong dibedakan antara interreligius dialog atau toleransi beragama dengan kita meniru tradisi agama tertentu. Itu sangat berbeda. Karena banyak sekali teman-teman saya sendiri itu di di kampus dulu itu banyak alumni UI itu salah kaprah dalam menanggapi tentang toleransi beragama. Dikira toleransi beragama itu kita dengan bebasnya melakukan ritual agama tertentu dengan sengaja. Misalnya yang kamu sengaja diprok mengerti patung salib, terus difoto dan viral, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Meskipun kamu niatnya untuk guyonan, tapi itu bukan terhadap guyonan, ya. Itu ranahnya sudah akidah. Makanya kalau pengen viral itu wajar yang hal kayak gitulah, ya. Agak keren sedikit gitu, ya. Dan di sini dikatakan bahwasanya ada seorang atau ya jin lah katakan, dia menyerupakan diri menjadi ular, kemudian ada manusia melihat dia ular dibunuh, ya karena dia dianggap sebagai ular bukan jin. Seperti itu. Wa annahu lan teman sedulur kelakuan iku ya juara menang apa kelakuan dengan belakang kalau ya juzulan orang menang bisa menang dalam zaman kita apa sih orang menang lubsul imamati nganggo sorban. Imamah itu sorban yang diuntel-untel di kepala, itu namanya imamah. Tetapi kalau sorbannya disampaikan itu namanya rida, beda ya. Jadi sorban itu kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Ada namanya rida yang disampaikan kayak abaim itu. Ada juga imamah yang jadi untel-untel di kepala, peci di untel-untel sorban, itu namanya imamah. Ya. Itu nggak boleh di zamannya Mbah Nawawi itu menggunakan imamah yang bagaimana imamahnya seperti apa? As-safra'i yang kuning, au-zarqa'i atau bidakana lamun ana sapa wong iku musliman, wong muslim. Saya nyari keterangan itu bahwa saya kenapa sorban biru, sorban kuning itu nggak boleh. Itu mungkin ya itu lekat dengan tradisi orang Sikh. Orang Sikh, kamu tahu orang Sikh guys? Orang Sikh itu adalah aliran atau agama di India. Itu orang Sikh itu pakai sorban biasanya. Kalau kamu lihat film India, ada orang India pakai sorban, itu bukan Hindu, tapi orang Sikh. Orang Sikh itu ya itu kepercayaan kayak model campuran antara Syiah dengan Hindu, melahirkan ajaran baru Bahai kayak gitu-gitu. Bahai, kalau kamu dengar agama Bahai, nah seperti itu campuran antara tradisi Syiah dengan tradisi Hindu gitu. Nah, itu nggak boleh pakai warna-warna seperti itu, safra, awi, zarqa, kuning atau biru. Begitu juga dengan hijau. Kenapa? Karena di zaman itu warna hijau untuk imamah mudeng-mudeng itu diasosiasikan, dianggap sebagai tanda atau identitas ahlul bait.
nek kowe juga baik irungmu kok ketoke gak mancung ya jangan pakai warna hijau. Nek ambil budir cerita pakai peci hijau ya member ya, karena ambil budir tapi Pak Lumbai. Tapi kalau kita irungnya pesek, kita orang masuk ke golongan Habib ya. Jadi kita nggak boleh menyerupai apa namanya pakaian-pakaian orang alim. Dulu ada alumni senior di pondok itu sholat sama Al-Maghfurah Yai, dia pakai udah terus pakaiannya kayak orang alim, padahal beliau enggak apapun ya, enggak terlalu pintar di bidang agama, tapi dia menggunakan identitas semacam itu. Hanya ditegur sama Al-Maghfurah Yai, nggak boleh, karena saya aja itu beliau orang paling pintar sekolah tahun 90 awal, beliau lulusan terbaik di Al-Azhar. Beliau juga selalu menjadi juri untuk lomba baca kitab nasional. Tetapi beliau kalau berpakaian itu koyor dulu lihat deh, pakai batik lengan pendek, kalau nggak lengan panjang, peci ireng, nggak pernah pakai peci putih. Karena bagi beliau, aku ini nek nganggo pakaian koyo anak besar. Awalnya beliau, kalau seandainya saya ditanya masalah agama, terus saya kok nggak bisa jawab, itu maka memalukan. Pakaian dari suci, tapi ditangani beragama, ternyata tidak tahu. Lambat pun di satu sisi juga ngomong, cung, awakmu besok nek ning masyarakat ojo nganggo ketui putih, cung. Ojo sampai kowe ngarani atine wong iso nganggo ketu putih ngedol tegalan, ngedol sapi, ngedol sawah, cung. Mbok kawangi karo ketu putih sing regane mung 5.000. Jadi gitu. Kamu jangan sampai mengalahkan orang desa yang haji sampai jual tanah, jual sapi, ia bisa pakai peci putih, terus mau kalah kayak kamu berhaji ya, tapi kemudian beli peci kemudian mau bela terus bonggo. Jadi kalau ini kok pada lahir gitu kan, itu kurang namanya. Jadi apa namanya, intinya di sini mantasyabbaha biqaumin, kalau kita menyerupai sesuatu tingkah maka kita akan gampang dinilai. Kalau kalian pernah menonton film Tiki, pernah menonton film Tiki, film India, itu film yang mengajarkan kepada kita bahwa kita melihat seseorang itu jangan berdasarkan pada penampilannya. Di film Tiki itu dibolak-balik, yang orang Hindu dipakai pakaian pendeta, yang orang Islam dipakai pakaian orang Hindu, yang orang Kristen yang dipakai bolak-balik. Terus disuruh nebak agamanya apa? Ya nebak berdasarkan pakaiannya, ternyata bukan. Yang ditebak Kristen gara-gara ada salib dan pakaian pendeta, ternyata dia orang Muslim. Yang ditebak orang Hindu, ternyata orang Kristen dan lain sebagainya. Maka dari itu janganlah menilai orang dari tingkahnya. Memang benar kalau secara sederhananya ada orang yang menyerupai dengan identitas agama tertentu akan terbawa, tetapi kita sebagai cendekiawan jangan mudah untuk menilai seseorang dari casingnya. Gitu. Barangkali itu anggota intelijen lagi nyamar gitu.